Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Omong. Kali ini edisi spesial, edisi perdana Jaksa Menyapa kerjasama antara TVRI NTT dan juga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, penerimaan peserta didik baru atau yang kita kenal dengan PPDB merupakan momen penting setiap tahun di mana ribuan siswa berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah favorit mereka. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki beragam pilihan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas baik negeri maupun swasta. Nah, proses PPDB di Provinsi Nusa Tenggara Timur tentu mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Namun, seperti halnya di tempat lain, terkadang proses ini tidak berjalan mulus dan dapat menyisakan kontroversi serta perdebatan. Untuk itu saudara, dalam Katong Omong edisi spesial Jaksa Menyapa untuk edisi pertama ini kami coba mengangkat topik sosialisasi dan pencegahan potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2024. Dan sudah hadir bersama saya 3 orang narasumber saya langsung perkenalkan secara berturut-turut. Selamat sore, selamat datang Bapak-Bapak. Yang pertama dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Pak Noven Bulan SH Hum, Kepala Seksi Sosial dan Kepala Seksi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan. Pak Noven, selamat petang, selamat datang. Selamat petang. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Narasumber saya yang kedua ini datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayub Sanam SPD. Beliau adalah Kabid Dikmen. Pak Ayub, selamat petang, selamat datang. Selamat petang, terima kasih sudah diundang. Ya, narasumber saya yang ketiga, Bapak Herdiana ST SH MBA. Beliau adalah Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Herdi, selamat petang, selamat datang. Ini selamat kita berurusan dengan mutu pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Siap. Oke. Nah, saudara, kita akan berbicara sekali lagi berkaitan dengan sosialisasi. Ini juga merupakan momen sosialisasi untuk mencegah potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun 2024. Kita akan berbicara dengan ketiga narasumber saya. Tapi mungkin di awal ini, kalau kita bicara kaitan dengan penerimaan siswa baru, itu identik Dinas Pendidikan. Mungkin BPMP juga berperan ada di situ. Yeah. Tapi yang jadi pertanyaan mendasar bagi kita, kok ada jaksa di situ? Yeah. Ini sebenarnya peran jaksa dalam penerimaan PPDB ini seperti apa sih Pak Noven? Baik, terima kasih. Jadi kenapa kejaksaan itu bisa ada di dalam bagian ini? Karena sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya pada pasal 30 ayat 3A dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, kejaksaan itu ikut serta dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Nah, implementasi dari itu semua dalam bidang intelijen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, maka kejaksaan melakukan berbagai terobosan atau upaya. Nah, ini salah satunya melalui Jaksa Menyapa. Seperti pada petang hari ini yang sedang berlangsung, dan juga jaksa masuk sekolah. Jadi terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak hanya oleh Kejaksaan Tinggi tetapi juga oleh jajaran Kejaksaan Negeri di daerah-daerah. Itu dilaksanakan kegiatan jaksa masuk sekolah, baik itu di SD, SMP maupun SMA, SMK. Terus ada juga kita kejaksaan melakukan penyuluhan hukum berkaitan dengan jaksa garda desa. Jadi disingkat jaga desa. Nah, itu kita melakukannya ke desa-desa. Kita memberikan penyuluhan hukum untuk bagaimana upaya pencegahan kita dalam mencegah adanya praktik-praktik korupsi terhadap pengelolaan anggaran keuangan desa. Sehingga inilah yang mendorong kami kejaksaan untuk bisa masuk di sini, terlebih terhadap penerimaan peserta didik baru ini. Jadi pelaksanaannya itu harus sesuai dengan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang ada, dengan berpedoman juga pada Undang-Undang Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait dengan penerimaan peserta didik yang baru. Sehingga itu harapan kita kejaksaan bahwa tidak boleh ada terjadi
pungutan liar di situ. Pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini juga kita berharap masyarakat harus ikut partisipasi. Jadi jangan kita berharap hanya dari segi pemerintahnya atau pihak terkait yang sebagai pelaksananya, tetapi juga masyarakat harus partisipasi. Jadi jangan kita berharap, oh pemerintah harus begini, tapi kemudian masyarakat justru lah yang menjadi pelaku. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini memang sesuatu langkah atau terobosan yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Jadi jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, tujuan akhirnya adalah memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Tapi yang menarik, seperti Pak Noven katakan, tidak boleh ada pungutan liar di dalam PPDB tahun 2024. Ini program baru Pak Noven ya? Oke. Saya ke Pak Ayub. Pak Ayub, mungkin bisa disampaikan kepada kita, ini kapan mulai PPDB tahun 2024 khusus SMA, SMK di Nusa Tenggara Timur? Baik Pak, untuk tahapan pelaksanaan PPDB kita, itu SMA dan SMK itu dimulai tanggal 19 Juni sampai 21 Juni. Itu pendaftaran tahap satunya. Kami membagi pola pendaftarannya. Yang pertama untuk SMA itu sesuai tanggal tadi untuk tahap 1. Nah, setelah proses pendaftaran itu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu dilakukan verifikasi oleh tim yang dibentuk di sekolah. Jadi karena verifikasinya oleh tim, maka diharapkan keputusan untuk memberikan atau menyatakan seorang calon siswa lolos itulah keputusan tim dan bukan keputusan perorangan. Nah, setelah dilakukan verifikasi itu, maka pada tanggal 22 Juni nanti itu akan dilakukan pengumuman untuk tahap pertama. Dan setelah pengumuman itu, kami memberi kesempatan untuk calon siswa itu mendaftar tanggal 24 dan 25 Juni. Nah, setelah pendaftaran tahap pertama untuk SMA, kita buka lagi tahap pertama untuk SMK. Nah, tahap pertama untuk SMK itu dimulai tanggal 26 sampai 28 Juni dengan waktu verifikasi dan pengumuman yang sama. Pendaftaran ulangnya itu akan dilaksanakan tanggal 1 dan 2 Juli. Nah, kita beri kesempatan untuk tahap pertama. Nah, jika dalam tahap pertama dan tahap kedua ini, proses penerimaannya itu setelah proses verifikasi dan dinyatakan ada yang tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan besar akan dibuka tahap kedua. Kemungkinan besar, tapi belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Jika kalau sudah terpenuhi kuotanya, maka tidak akan muncul tahap kedua. Jadi tahap kedua akan muncul jika ada yang tidak memenuhi persyaratan di tahap pertama. Nah, jadi kita sudah dapatkan jadwal, jadi masyarakat juga bisa mempersiapkan segala yang diperlukan. Untuk SMA itu pada tanggal 19 sampai tanggal 21 Juni akan dibuka. Sementara untuk SMK itu 26 sampai 28 Juni. Nah, mekanisme pendaftaran seperti apa Pak Ayu? Ya, untuk pendaftaran sendiri sebenarnya kita menggunakan Juknis yang juga sudah disusun. Nah, untuk Juknis sendiri sebenarnya kita membagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama adalah berdasarkan sonasi. Sonasi itu ditetapkan berdasarkan kuotanya ditetapkan untuk sonasi itu 50%. Sonasi 50%. 50%. Kemudian untuk jalur yang kedua, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi untuk prestasi akademik itu 25%. Sedangkan prestasi non akademik itu 5%. Nah, untuk prestasi akademik itu rata-rata nilai yang tertulis dalam ijazah itu minimal 85. Kemudian untuk non akademik itu minimal juara 3 tingkat kabupaten. Juara 3 minimal kabupaten untuk berbagai lomba dan kejuaraan. Nah, kemudian harus dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Kemudian harus diupload semua bukti-bukti itu ke website pendaftaran. Kemudian ada jalur ketiga itu perpindahan orang tua. Ini diberi kesempatan bagi para calon siswa yang orang tuanya mutasi masuk ke Nusa Tenggara Timur itu 5%.
tentunya dia harus melampirkan surat SK mutasi. SK mutasi. Okay. Kemudian ada yang keempat itu afirmasi sebanyak 15%, itu untuk keluarga tidak mampu yang wajib mengupload kartu sosial berupa KIP dan KIS ya, PKH, KKS. Nah, itu harus terpenuhi itu. Dan untuk pendaftaran sendiri itu hanya berhak mendaftar pada salah satu sekolah negeri saja. Nah, tidak untuk beberapa sekolah. Jika sudah mendaftar pada satu sekolah, dia harus mengundurkan diri, baru bisa mendaftar ke sekolah. Oke, jadi kita sudah dapatkan jalur bisa dari sonasi, prestasi akademik dan non akademik, perpindahan orang tua dan jalur afirmasi. Oke, nanti sebelum saya ke Pak Herdi ini, saya kembali ke Pak Noven. Kalau kita melihat ada 4 jalur pendaftaran yang sudah sesuai dengan Juknis yang akan mungkin sudah disebarkan ke sekolah-sekolah, jalur sonasi, prestasi akademik, non akademik, perpindahan orang tua dan afirmasi. Nah, dari kacamata kejaksaan sendiri, dari 4 jalur ini tentu kita berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja sesuai dengan regulasi. Sonasi 50%, prestasi akademik 25%, non akademik 5%, perpindahan orang tua 5%, dan afirmasi ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Juknis tadi. Nah, tapi kalau dari sisi kejaksaan sendiri, dari 4 jalur ini, potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2024 ini kira-kira dari jalur yang mana nih Pak Noven? Kalau kita berprediksi. Ya. Sebenarnya kita tidak boleh berandai-andai juga, Pak. Tidak boleh berandai-andai. Tapi yang namanya sesuatu yang dirancang, pasti ada saja kelemahan-kelemahannya. Nah, dari 4 jalur ini kami melihat bahwa tentunya kalau mau lihat potensi, pasti semua bisa berpotensi, Pak. Semua bisa berpotensi. Oke. Saya contohkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ketika berpatokan pada sonasi, jalur sonasi. Nah, itu kan orang-orang pada pingin untuk supaya anaknya itu bisa masuk SMA tertentu, terlebih SMA favorit. Nah, sehingga ketika dia harusnya berdomisili di tempat lain yang bukan masuk dalam sonasi itu, dia jauh-jauh hari sudah berupaya bagaimana caranya supaya nanti anak saya bisa masuk. Nah, bisa saja dia mengurus kakak atau anaknya bisa masuk ke kakak yang keluarga yang tinggalnya berdekatan di sekolah yang bersangkutan. Nah, ini kan potensi-potensi. Walaupun ya mungkin itu tidak membuat harus ada uang yang keluar, tapi bahwa itu potensi yang sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi faktanya bahwa memang dan secara hukum itu salah. Itu sebenarnya kalau lihat pada Permendikbud ya, sonasinya kan sudah jelas. Berarti tidak boleh harusnya. Tetapi ya kenyataan yang kita lihat ya itu masih saja terjadi. Kemudian jalur yang lainnya, kalau jalur prestasi, saya melihat ya kalau namanya potensi pasti ada juga, Pak. Pasti ada. Karena ketika kita melihat pada prestasi, kalau prestasi akademik bisa saja memang ada yang benar-benar murni karena memang pintar, punya prestasi di sekolah. Tapi kalau ada juga yang kadang-kadang bisa saja berpikir bahwa anak saya ingin masuk sekolah ini, tapi lewat sonasi tidak bisa, lewat jalur yang lain tidak bisa. Saya pakai jalur prestasi, kebetulan saya kenal orang tertentu atau pejabat tertentu, maka bisa saja nilai raport diubah atau apa. Sebenarnya Pak Ayub katakan harus 85. Iya. Jadi potensi itu bisa saja terjadi, Pak. Bisa saja terjadi. Tetapi ya mari, itulah yang saya bilang, saya katakan tadi bahwa masyarakat, kita juga ingin supaya masyarakat ikut berpartisipasi, supaya PPDB ini benar-benar berjalan ikut. Jadi tidak lagi ada antrian demo, ketidakpuasan segala macam, kita hindari di sini. Hindari itu. Oke, Pak Herdi. Kalau tadi mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ayub tadi, ada 4 jalur. Nah, rata-rata kita melihat kenyataan di lapangan bahwa banyak orang tua atau bahkan siswa itu hanya kepingin mendaftarnya. Jadi seperti Pak Noven katakan bahwa misalnya jalur sonasi karena anak saya maunya di SMA favorit. Nah, SMA favorit di Kota Kupang ini kan kita bisa hitung sebenarnya. Untuk negeri mungkin ada SMA 1, SMA 3, SMA 5, SMA 2 itu masih orang pikirkan. Tapi sebenarnya, nah jadi pertanyaannya,
Apa yang salah di sini, Pak Herdi, sehingga apakah mutu pendidikan di Kota Kupang sebagai barometer Provinsi Nusa Tenggara Timur ini masih di bawah kah? Sehingga orang tidak memilih sekolah yang dekat dengan mungkin pemerintah provinsi sudah membagi zona, tapi orang memilih walaupun saya bayar pun saya harus mendapatkan sesuai keinginan saya di sekolah-sekolah tertentu saja. Apakah mutu ini belum rata, Pak? Baik. Langsung jawab yang terakhir dulu bahwa memang tidak dipungkiri untuk disparitas mutu masih ada. Disparitas mutu itu masih ada dan ini perjalanan panjang untuk mengubah mutu pendidikan untuk setara. Tapi pemerintah sudah terus memperbaiki kebijakan. Contoh misalkan dulu kita kenal ada sekolah internasional, sekolah nasional yang itu mengakibatkan ya secara tidak langsung membentuk suatu disparitas. Yang itu juga yang kita coba sudah benahi dan itu tidak ada karena ketika kita mau membentuk suatu mutu yang serupa itu kita salah satu yang sekarang sedang digenjot sejak kita menerapkan kurikulum Merdeka kan adanya SPM, standar pelayanan minimal. Nah di bidang pendidikan tuh kita sudah tekankan ke seluruh Pemda untuk bagaimana SPM itu diterapkan. Itu SPM-nya itu bagaimana suatu sekolah membentuk suatu sistem pendidikan, proses dari bagaimana inputnya siswanya, terus proses pendidikan itu berjalan sampai outputnya. Tidak hanya menilai, kalau dulu kita menilai pendidikan kan hanya dari tes kan. Nah ini tidak. Jadi dilihat dari secara the whole proses itu. Bahwa suatu sistem kan harus lihat potensi input, proses dan output. Itu dilihat dari SPM. Nah itu kita sudah mengeluarkan istilahnya rapor pendidikan ini yang memang ya kebijakan ini sudah bergulir sejak ada pemerintahan baru, kurikulum Merdeka, ada rapor pendidikan sudah 3 tahun. Ini sudah mulai disparitas ini mulai berkurang. Namun ya ini karena memang sekolah itu yang membuat juga beragam, apalagi swasta. Kalau yang negeri saya pastikan kalau kita tanya ke Pak Kabid, ya itu akan standar ya. Ada plus minus itu wajar, tapi SPM-nya pasti sudah terpenuhi semua. Tapi kalau swasta kan yang membuat tuh macam-macam. Itu pun kita coba terus kejar dan di bawah juga bersama Pemda bahwa tolong pastikan ketika mengeluarkan suatu operasional sekolah, izin operasional sekolah, jangan terlalu jauh dari SPM atau ya dia sudah siap untuk memenuhi SPM yang untuk prasyarat awal. Nah itu kira-kira di situ yang kita coba jamin. Saya juga ingin dapatkan sedikit gambaran dari Pak Herdi. BPMP ini kerjanya apa sehingga mutu pendidikan di NTT masih terpuruk? Kita masih berada pada posisi terbawah, 3 terbawah di Indonesia. Upaya apa yang akan dilakukan oleh BPMP untuk meningkatkan mutu pendidikan di NTT? Baik, IPM kita 3 terbawah ya. Baik, memang kita perlu kenali sama-sama kembali bahwa PR di NTT memang luar biasa Bapak. Pertama dari jumlah sekolah kita tuh 7 terbesar. Jumlah SD, SMP, SMA 7 terbesar di Indonesia. Betul. Jadi luar biasa. Di luar Jawa itu hanya Sumut sama Sulsel. Yang lainnya kita tertinggi. Lalu jumlah kabupaten kota kita juga 7 terbesar Pak. 22 kabupaten kota provinsi, yang lainnya banyak yang di bawah kita. Lalu kalau kita lihat geografis kita, ada kepulauan, itu kita 5 terbesar kepulauan kita. Artinya challenging kita luar biasa. Di sisi yang lain sebenarnya ya kita IPM kita masih rendah, tapi yaitu kita juga terus berupaya, termasuk kita juga berupaya mendapat perhatian tambahan dari pusat untuk seperti yang 2 terendah yang lain kan ada kebijakan khusus ya. Yang dimana kalau kita bicara ya salah satu PR besar di kita di NTT kan celah fiskal yang masih terus kita juangkan bersama-sama. Tentu bukan berarti NTT tidak bisa berjuang sendiri. Nah, apa yang kita perbuat di sini salah satunya pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek ini melihat bahwa perhatian pendidikan harus lebih besar. Sehingga dalam 2 tahun terakhir itu dari pusat itu menambah UPT. Semula kami LPMP Pak namanya. Ini baru 2 tahun berubah jadi BPMP. L ke B itu bukan hanya berubah huruf tapi sangat mendasar. Tapi berubah bisa dikatakan 180 derajat tusi. Yang semula BPMP atau LPMP fokus kepada bagaimana meningkatkan mutu hanya dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan. Tapi ternyata untuk mutu tidak hanya itu. Banyak faktor lain. Banyak terkait bagaimana proses manajemen sekolah.
lingkungan sekolah, terus bagaimana tadi termasuk PPDB juga, itu juga bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi yang ini tetap kita kerjakan, yang untuk peningkatan kompetensi guru, dibuatlah khusus fokus yang ini namanya BGP, Balai Guru Penggerak. Lalu LPMP berubah BPMP, itu ada tugas utama adalah bagaimana mengadvokasi Pemda. Berdasarkan Permendikbud 11 2022, itu setidaknya ada pertama kita tuh melakukan pemetaan. Nah, di sini kan kita sudah tahu bahwa ada perubahan mendasar dari dulu UN menjadi AN. Nah, ini tidak sekedar nama juga UN-AN itu, pemetaannya mendasar sekali. Kalau dulu UN itu hanya terhadap hasil tes siswa, AN itu menyeluruh tadi. Asesmen nasional itu dari mulai tadi inputnya dilihat, prosesnya dilihat, outputnya dilihat. Sehingga ada asesmen nasional, ada Sulingjar, yang dimana ini juga masih PR, kita masih mengejar. Ini mungkin teman-teman semua di NTT, stakeholder semua, ayo kita pastikan semua sekolah di NTT ikut AN. Kenapa? Karena ketika kita asesmen bersama, ini sistemnya sudah bagus, kita akan tahu PR atau penyakit di setiap sekolah itu apa. Kita sudah launching namanya rapor pendidikan. Nah, setelah pemetaan itu ada model, namanya modeling untuk pemetaan rapor pendidikan. Yang semula mungkin modelingnya tidak ada standarnya, ini sudah dibuat standar, Pak. Dan sudah disepakati bersama dengan Kemendagri, dengan juga tentu Bappenas, Kemenkyu, dan Kemendagri juga support bagaimana ketika sekolah atau Pemda belum memenuhi rapor pendidikan ini, itu sudah dikaitkan juga dengan bagaimana kalau dari pusat ada undang-undang baru, Undang-Undang 1 2022 terkait dengan DAU dan DAU-SG. Ketika daerah belum memenuhi rapor pendidikan, SPM, maka diminta untuk fokus dulu ke penuntasan SPM ini. Dan ini bagian dari tugas BPMP untuk mendampingi bagaimana misalkan, karena mempelajari suatu hal yang baru, apalagi ini keluarnya dari pusat, kita perlu ada advokasi ke daerah. Itu satu tugas. Bagian mengadvokasi ini ada PR yang sesungguhnya di depan mata yang harus dikerjakan bersama di daerah ini. Itu rapor pendidikan misalkan yang utama bagaimana PR di NTT itu adalah PR literasi, numerasi, dan karakter. Literasi kita masih banyak. Jadi banyak merah. upaya juga yang akan dilakukan oleh BPMP. Betul. Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, Betul. Pak Ayub, untuk PPDB tahun 2024, adakah biaya pendaftaran untuk 4 dari sonasi, afirmasi, perpindahan orang tua? Ini adakah biaya pendaftarannya? Ya, baik, untuk biaya pendaftaran itu gratis. Tidak ada biaya pendaftaran? Biaya, karena sudah difasilitasi melalui dana BOS di setiap sekolah. Jadi item dari pembiayaan BOS itu sudah ada untuk penerimaan siswa baru. Jadi tidak dipungut biaya pendaftaran. Tidak dipungut biaya. Oke. Saya kembali ke Pak Noven. Pendaftaran PPDB 2024 ini akan dibuka, tapi informasi gratis. Nah, misalnya, adakah tim yang dibentuk oleh kejaksaan turun ke sekolah-sekolah yang akan melakukan PPDB, ataukah hanya menerima nanti? Misalnya ada menerima aduan dari masyarakat ke pihak kejaksaan bahwa terjadi pelanggaran, misalnya secara aturan tidak ada biaya pendaftaran, tapi kenyataan di lapangan orang tua harus menyetor sebagai biaya pendaftaran. Adakah tim yang akan diturunkan, Pak? Baik, terima kasih. Kalau berkaitan dengan biaya pendaftaran, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit tadi bahwa memang itu gratis pendaftarannya. Tetapi orang tua murid atau siswa ini biasanya ketika anaknya melalui 4 jalur baik sonasi maupun afirmasi, prestasi, dan lainnya tadi itu, ketika itu tidak masuk, maka ada upaya untuk dengan berbagai cara bagaimana caranya anaknya bisa masuk. Nah, tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa bisa saya akan ada terjadinya pungutan liar, tapi itu perbuatan oknum. Saya rasa sekolah maupun dari dinas pun pasti akan bekerja sesuai dengan itu ada. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, kita kejaksaan selain menerima aduan, kita juga ada dalam satu tim yang namanya tim cyber pungli, dan itu ada di semua daerah. Nah, itu ada gabungan antara kejaksaan, antara kepolisian,
berbagai pihak instansi terkait yang tergabung dalam tim saber pungli, sehingga ya tidak menutup kemungkinan ketika ada indikasi bahwa akan ada potensi terjadinya pungutan liar di sini, tim ini bekerja untuk bagaimana caranya agar supaya mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Oke. Jadi tim saber pungli ini sudah ada dan juga menerima aduan masyarakat. Berarti kita juga harus sampaikan ke masyarakat. Jadi ketika mungkin ada pungutan liar di luar ketentuan atau juknis, ini bisa langsung disampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti itu Pak Noven. Bisa. Oke. Nah, saya kembali ke Pak Ayub. Kita harus tahu dulu, adakah sudah dibagi kaitan dengan rombongan belajar tiap sekolah? Karena ini biasanya tanpa sadar, karena banyak kepentingan di sini, sehingga sekolah tiba-tiba membuka rombongan belajar baru, sehingga menjadi korbannya adalah aula, laboratorium itu dijadikan ruang kelas, dan itu kenyataan banyak yang kita temukan seperti itu Pak Ayub. Baik, untuk kuota per kelas itu sudah ditentukan. Untuk SMA dan SMK siswanya per kelas 36. 36, oke. Ya, 36 dan untuk rombel pada rombongan belajar pada setiap tahunnya, SMA dibatasi 12 kelas. 12 kelas. Jadi itu yang diakomodir dalam Dapodik. Nah, kalaupun misalkan ada sekolah yang melakukan penerimaan di atas dari 36 siswa per kelas dan melampaui 12 rombel, itu di Dapodik langsung otomatis tidak dapat melakukan pendataan. Secara otomatis melalui sistem itu sudah, jadi siswa yang diterima di luar ketentuan itu sudah menjadi warning, tidak dapat menerima haknya sebagai siswa secara utuh jika melakukan penyimpangan dalam pendaftaran. Oleh karena itu memang sejauh ini kita minta untuk sekolah hanya menerima sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Nah, dari kuota yang ada itu memang sekolah menyiapkan untuk ada jalur di mana para siswa yang mendaftar itu harus memenuhi ketentuan tersedianya ruangan di sekolah itu. Memang ada beberapa sekolah yang sudah dari dulu ya menerapkan dual shift. Itu tahun ini kita sudah berkomitmen karena memang tidak serta-merta sekolah yang melaksanakan dual shift itu kita tutup secara otomatis karena ada dampak guru yang mengajar pada sekolah itu. Oleh karena itu kita melakukan kajian untuk mengurangi dual shift dan beberapa tahun mendatang sudah akan bisa normal kembali. Tapi tidak banyak dan memang masih sampai saat ini terpantau. Nah, seandainya saja karena kepentingan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tadi Bapak katakan bahwa rombel tiap sekolah itu hanya 12 kelas. Untuk SMA, SMK itu 36 orang per kelas, tapi karena tadi ada kata belece dan lain sebagainya, kepentingan, tiba-tiba rombel ini menjadi diperbesar, untuk per kelasnya dinaikkan jadi 40. Itu dibolehkan tidak? Kalau misalnya tadi Bapak katakan bahwa itu tidak akan masuk dalam Dapodik, tapi ini syarat kepentingan nih. Nah, baik, jadi kita kebetulan saya sudah jadi kabid 2 tahun ya, tahun ke-3 saat ini, PPDB ke-3. 2 tahun terakhir saat PPDB, keinginan untuk menambah ruangan itu tidak, aspirasi untuk menambah ruangan itu tidak banyak terjadi, ya, tidak banyak terjadi. Hanya pada beberapa sekolah yang memang daya tampungnya masih memungkinkan. Melalui persetujuan DPR kemarin itu ada penyesuaian untuk SMA 1 misalkan. Tapi tahun ini kami sudah berkomitmen untuk membukanya secara utuh pada 12 kelas itu. Kemarin zonasinya dibatasi pada 10 rombel dan masih ada kemungkinan berdasarkan aspirasi yang masuk ke DPR dengan persetujuan untuk penyesuaian, mengakomodir yang belum masuk, itu bisa disesuaikan. Tetapi tahun ini kami sudah membuka secara maksimal pada 12. Dan kemungkinan untuk menambah itu tidak dimungkinkan lagi. Menambah tidak dimungkinkan lagi. Oke. Nah, kalau seperti ini Pak Noven,
Misalnya menambah tidak dimungkinkan. Ketentuannya adalah 36 per kelas, rombel hanya 12. Apakah pihak kejaksaan juga mengawal seperti ini atau hanya pada pungutan-pungutan liar yang terjadi? Baik. Jadi selama ini misalnya kaitan rombel selalu diawasi oleh ombudsman. Tapi di sini ada juga untuk PPDB 2024 ada pihak kejaksaan. Apakah pihak kejaksaan juga mengawal di sini? Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk dari kami kejaksaan sebenarnya yang menjadi ranahnya Dinas Pendidikan itu kita tetap serahkan kepada Dinas Pendidikan. Tetapi bahwa kita itu ada pada ranah bahwa ketika ada dalam satu kegiatan ataupun contohnya dalam PPDB tahun 2024 ini, ketika ada terjadinya penyimpangan yang ya terjadinya pungutan-pungutan liar ataupun kegiatan-kegiatan yang justru merugikan masyarakat, nah itu kita pasti masuk. Itu kita pasti masuk. Apalagi berarti Pak Ayub dan kawan-kawan hati-hati. Apalagi ada laporan, Pak. Apalagi ada laporan. Nah, sebenarnya kita berharap bahwa ya kalau memang dalam Permendikbud sudah jelas mengatur bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi, bahwa harus ada 12 saja dengan masing-masing kelas itu jumlahnya 36 orang. Nah, kita harus komit dengan itu. Supaya jangan nanti ada pemikiran-pemikiran, penafsiran-penafsiran yang di luar dari itu lagi. Bahwa ternyata kita sudah begini tapi masih ada juga terjadi seperti ini. Nah, tadi juga sudah menjadi harapan dari Dinas Pendidikan dalam ini melalui Pak Kabid. Nah, mari kita mendukung itu. Jangan kita kemudian kita ingin supaya PPDB ini berjalan bagus sesuai dengan ketentuan, tapi kita sendiri yang justru nanti merusaknya lagi. Berarti kesadaran masyarakat juga mungkin kesadaran dari pihak sekolah dalam hal ini panitia, karena ini juga seperti Pak Ayub katakan bahwa ia menyatakan lulus atau tidak itu panitia yang menerima itu dan dinyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan. Nah, sebelum nanti saya bicara dengan Pak Ayub kaitan dengan aplikasi karena ke depan nanti mungkin anak-anak kita akan berhadapan dengan aplikasi untuk pendaftaran ini. Saya kembali ke Pak Herdi. Bentuk koordinasi selama ini yang sudah dilakukan oleh BPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti apa sih Pak? Kalau tadi Bapak lebih banyak bicara kaitan dengan mengadvokasi. Jadi mengadvokasi Pemda sampai dengan DAU, ada juga DAO spesifik grant dan lain sebagainya. Tapi bentuk koordinasi dengan Dinas Pendidikan kaitan dengan mutu pendidikan ini seperti apa Pak Herdi? Baik, jadi bentuk koordinasinya berbagai macam cara kita jalankan. Jadi setiap Pemda atau setiap dinas mungkin bisa jadi akan berbeda karena kami berkoordinasi tidak hanya dinas provinsi tapi ke 22 kabupaten kota. Ke dinas provinsi kebetulan ini kita sudah kayak saudara kembar karena dekat gedungnya, jadi apapun kita coba koordinasikan. Contoh misalkan terkait dengan PPDB. Tugas kami itu mengawal dari awal sampai akhir, Pak. Dari bagaimana setiap Pemda itu khususnya dinas pendidikan itu dari di akhir itu ada evaluasi, misalnya tahun lalu, terus di awal tahun itu ada refleksi kembali, terus membuatkan perencanaan bagaimana kita menanyakan apakah sudah ada menghitung daya tampung, membuat zonasi itu kita dampingi. Terus bagaimana sudah membuat juknis, beberapa juga kalau kita ngasih advice untuk juknisnya seperti apa gitu. Terus sekarang lagi semua kabupaten kota sekarang sudah buat juknis semua, Pak. Kami pastikan semua harus buat juknis karena kita mau mengawal semua itu. Kemarin juga kita baru bersama dengan Kejati, Kadisdik provinsi, kota, terus juga dari kepolisian kita komitmen bersama bagaimana mengawal PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel. Objektif sesuai dengan aturan, transparan terbuka ke masyarakat, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu berbagai. Ada yang misalkan kegiatan kita kerjasama bareng. Terus ada misalkan untuk biar kita mendapatkan isu-isu setiap minggu kita bikin apel bersama dengan dinas. Habis apel kita ngopi bareng untuk diskusi ada isu apa. Dan kita ajak UPT-UPT lain. Jadi berbagai cara kita duduk bareng. Jadi banyak cara. Nah, ketika dilakukan evaluasi kaitan dengan PPDB tadi, ini juga merupakan ranah dari BPMP. Nah, ketika dievaluasi, misalnya kita bicara tahun 2023, yang harus dibenahi oleh Dinas Pendidikan kaitan dengan PPDB itu apa? Baik. Jadi yang masih banyak belum dilakukan di kita itu karena mungkin ya belum begitu muncul PR besar ya. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya kita
menjadi salah satu contoh juga Pak di Kupang itu, yang dicontohkan oleh Kota Kupang, jadi menjadi best practice untuk nasional. Kota Kupang PPDB-nya itu ada salah satu bentuk bagaimana memberikan bantuan ke sekolah swasta, ada subsidi bagi sekolah yang siswa yang masuk ke sekolah swasta. Itu jadi contoh. Lalu masih juga cara menghitung daya tampung atau menghitung zonasinya itu masih terlalu ngikutin standar. Padahal itu masih bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai kearifan lokal. Karena ada yang tidak hanya sekedar jarak. Tadi kalau Pak Bit sudah paham tadi bahwa tidak hanya jarak, tapi ada kearifan lokal bahwa di sana tidak ada sekolahnya, ya walaupun agak jauh kita jadikan. Nah itu sebenarnya ngikutin kearifan lokal. Dilihat daya tampungnya dari potensi siswanya itu dicocokkan. Itulah bentuk-bentuk membuat zonasi tadi. Dan itu masih ada yang hanya bawa jarak sekian itu langsung plak gitu. Nah itu kita dampingi, kita evaluasi bahwa ayo kita lihat tahun kemarin tuh yang jadi masalah tuh apa. Oh kalau ini jarak ternyata dia lupa atau Pemda lupa berhitung di situ daya tampungnya kurang kalau dipaksakan di sini semua. Nah itu diperhitungkan. Nah itu ada yang masih, dan banyak juga yang kita yang memang masih perlu terus memperbaiki bahwa setiap program tuh harus dievaluasi. Nah ini banyak yang nggak mengevaluasi Pak. Jadi di kita tuh di Pemda kita itu banyak yang terlewat evaluasinya. Jadi ketika kita kejar di awal tahun, sudahkah evaluasi? Banyak yang belum. Padahal kita awal tahun mau duduk bareng untuk refleksi, ayo hasil evaluasinya seperti apa. Walaupun kita sudah ingatkan, gitu. Ya itu terus kita coba dampingi terus bagaimana bahwa evaluasi dilakukan, dari situ kita dapat, gitu. Karena ini juga sebagai BPMP untuk advokasi kan tahun kedua Pak. Jadi tahun ini kita akan pantau betul-betul secara lebih detail, secara kita sudah bikin ada wali tiap kabupaten kota di provinsi ada, dan sudah ada PIC terkait PBDB juga kita bikin, dan kita minta ada PIC PBDB tiap kabupaten kota untuk kita kawal, sehingga saya yakin sih ke depan akan lebih baik lah di NTT. Oke. Nah Pak Ayu, artinya bahwa kita bicara kaitan dengan tadi koordinasi sudah dilakukan terus menerus oleh BPMP dan Dinas PK. Nah kalau kita bicara pembenahan sistem, supaya jangan lagi terjadi antrian karena demo sana sini. Untuk 2024 apa yang dibenahi sehingga tidak lagi ada protes sana sini dari orang tua siswa? Baik, kita berangkat dulu dari kebijakan zonasi. Ini akar masalahnya. Jadi khusus untuk NTT, setelah evaluasi kami, kabupaten yang sering mengalami lonjakan pendaftar pada beberapa sekolah itu Kota Kupang dan Manggarai, Kabupaten Manggarai. Nah, dari lonjakan di Kota Kupang sendiri itu terpusat pada 2 sekolah negeri yang sangat-sangat intens tinggi pendaftarnya, itu SMA Negeri 1 Kupang dan SMA Negeri 3 Kupang. Nah ini ada kendala tersendiri dari 2 sekolah ini. Saya bicara dari SMA Negeri 1 Kupang misalkan. Dari zonasi SMA Negeri 1 Kupang, itu zonasinya meliputi 24 kelurahan. Nah ini kelemahan dalam sistem perencanaan tata ruang, tata kota kita. Di daerah Kecamatan Kota Raja, Kota Lama, itu SMA negerinya, itu SMA Negeri 1 Kupang. Nah, dengan sebaran sampai 22 kelurahan ini tentunya kita asumsikan satu kelurahan itu ada 20 orang pendaftar saja, maka kita punya 480 calon siswa. Sementara daya tampung dari sekolah ini hanya cuma 420 total. Itu kalau dikurangi lagi dengan perpindahan orang tua, prestasi dan afirmasi, tentunya dia hanya cuma 210. Nah daya tampung inilah yang menjadi masalah, bahwa dengan ketentuan pada Permendikbud tadi nomor 1 tahun 2021 itu tidak dapat memberikan kesempatan untuk penambahan rombel di atas rombel 12 rombel per angkatan itu. Oleh karena itu tentunya ini menjadi sumber protes bagi masyarakat. Di saat kita taruhlah 60 siswa dari asumsi kita 20 per kelurahan itu, maka sudah pasti ada 60 orang yang melakukan protes terhadap
tidak diterimanya mereka di sekolah itu. Oleh karena itu, untuk memecah konsentrasi zonasi ini, maka tahun ini Dinas Pendidikan sudah mendesain untuk SMA Negeri 13 Kupang. SMA Negeri 13 ini dibangun di Manulai, yang diharapkan nanti akan mengurangi zonasi dari SMA Negeri 1 Kupang. Dengan daya tampung kita asumsikan menjadi 6 kelas. Jadi sudah pasti akan membantu anak-anak di sekitar zonasi Tabun, Manulai, Bakunase, dan seterusnya untuk bisa diterima bersekolah di sana. Mungkin saya ke Pak Noven. Kita berharap bahwa dalam PPDB tahun 2024 tidak ada tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap panitia dan juga pihak sekolah. Sangat kita berharap itu. Tapi seandainya saja ada laporan masyarakat atau mungkin didapati oleh tim saber pungli, terjadi pungli di situ, adakah sanksi hukum yang akan diberikan? Baik, terima kasih. Jadi pasti ada, Pak. Pasti ada. Oke. Nah, itu bisa kita lihat nanti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Di pasal 12E itu sudah jelas mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman memaksa untuk menyerahkan sesuatu dengan menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan sesuatu, membayar atau menerima sesuatu, itu tidak boleh. Dan itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup. Seumur hidup? Wow. Bisa juga minimal 4 tahun atau dengan maksimal 20 tahun. Dengan denda 200 juta dan maksimal 1 miliar. Jadi ini sanksinya berat, Pak. Berat. Itu kalau kita larinya ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 huruf E. Wah, ini sangat membahayakan. Jadi jangan Sangat coba-coba bahaya, melakukan hal-hal yang di luar ketentuan. Ini sudah dikawal oleh Ombudsman, ada kejaksaan. Kalau sampai terjadi lagi ada laporan, wah ini yang perlu kita pertanyakan banyak ini di Pak Kabi. Nah, Pak Ayub, kaitan dengan syaratnya, tadi kita sudah bicara banyak, tapi yang harus dipersiapkan, karena ini orang tua atau siswa, calon siswa ini mengeluh kaitan dengan sistem ini. Terbukanya hanya beberapa menit, ada yang mengatakan sampai 15 menit, ada juga hanya 5 menit. Nah, persyaratan supaya cepat mereka daftar itu apa yang mereka harus persiapkan supaya tidak terjadi protes lagi ke depan? Baik, saya mulai dari sistemnya. Jadi Bapak Ibu semua, memang sistem ini kita tidak sendiri dari Dinas Pendidikan, kami menggandeng Telkom Indonesia dan aplikasi maupun internet yang digunakan untuk server ini ditaruh di Telkom Indonesia. Tentunya sudah teruji ya, sudah teruji Telkom karena sudah menangani semua bentuk penerimaan dan kami tidak mau coba-coba dalam tahapan PPDB secara online ini. Nah, untuk teknisnya yang online ini diharapkan untuk semua calon siswa bersama orang tua mempersiapkan semua dokumen-dokumen persyaratannya dan pastikan bahwa dokumen persyaratan itu dokumen yang benar, yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dipersiapkan di scan ya, di scan. Jadi dokumen itu berupa apa saja? Dokumen misalkan keterangan lulus ya. Keterangan lulus. Keterangan lulus, kemudian surat pindah bagi yang pindah. Kemudian ada juga keterangan untuk afirmasi kartu-kartu seperti KIP, KIS. Nah, ini harus dipersiapkan. Kemudian sertifikat seperti lomba, baik lomba non akademik maupun dengan raport ijazah ya, minimal SKHU yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah SMP-nya dan tolong dihitung
Kalau itu prestasi akademik, apakah nilai rata-ratanya di atas 85 atau tidak? Oke. Nah, Ini harus dipersiapkan. Oke, itu hal-hal yang harus dipersiapkan. Tapi mungkin sebelum nanti saya ke closing statement, Pak Ayub, jika ada calon peserta didik penerima KIP, namun yang secara domisili peserta didik bersangkutan masuk, dia ada di sekitar jalur zonasi tadi, ada KIP dan dia ada di jalur zonasi, dia harus mendaftar di mana? Yang menggunakan kartu KIP atau menggunakan zonasi? Baik, jadi sebenarnya dari sisi kuota tadi 4 pilihan tadi ini terbuka, dia memenuhi beberapa persyaratan. Nah, kalau dia misalkan ada di zonasi, memang jalur yang paling cepat habis itu jalur zonasi. Nah, kalau misalkan dia masih dapat mengakses jalur zonasi, silahkan mendaftar pada jalur zonasi. Tapi kalau jalur zonasinya sudah terpenuhi, dia dapat mengakses pada jalur afirmasi. Tapi ini pun harus saya sampaikan bahwa tidak serta-merta semua yang memenuhi syarat itu bisa terdaftar sepanjang kuotanya masih tersedia. Sepanjang kuotanya masih tersedia. Jadi saya taruh kalau misalkan di SMA 1 jalur zonasinya misalkan 210 siswa. Jika sudah terpenuhi 210 siswa, sedekat apapun rumah dengan sekolah, itu sudah pasti tidak akan terakomodir. Tidak akan terakomodir. Kita sudah dibatasi oleh waktu. Pak Noven, Pak Ayub, dan juga Pak Herdi. Sebagai closing statement kaitan dengan topik kita, pencegahan potensi penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024. Pak Noven, ingin disampaikan apa ke masyarakat di luar sana? Baik, kami berharap bahwa dalam PPDB tahun 2024 ini, masyarakat harus mendukungnya dengan cara bahwa tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau melanggar aturan. Sehingga sebagaimana semboyan kami bahwa kenali hukum maka jauhi hukuman. Demikian, terima kasih. Kenali hukum maka jauhi hukum. Pak Ayub. Saya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi mengucapkan terima kasih untuk kolaborasi semua, Kejaksaan, BPNP, semua stakeholder, dan kita kawal proses PPDB tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pesan saya untuk masyarakat, jangan percaya calo, jangan dijanjikan lulus dari pihak manapun, termasuk Dinas Pendidikan. Dan pastikan bahwa semua persyaratan untuk pendaftaran itu disiapkan dengan baik. Pastikan jaringan internet saat pendaftaran itu lebih baik. Dan diharapkan anak-anak dapat lulus pada sekolah yang sesuai dengan tujuan mereka. Demikian. Pak Herdi. Baik. Dari BPMP Provinsi NTT menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus lebih cerdas. Setiap PPDB, baik itu level SMA, SMK, SD, SMP, itu sudah dipastikan sudah ada juknisnya. Coba pelajari dengan baik, dengan benar juknis tersebut, dan ikutin juknis itu untuk bisa memperoleh sekolah yang tepat. Jangan ragu, misalkan kalau dulu ada istilahnya ada sekolah favorit, sekarang berupaya semua sekolah akan punya standar yang sama. Tentu memang masih butuh proses, tapi ketika memaksakan diri masuk ke sekolah yang favorit dan di situ akhirnya melebihi kuota, itu pun jadi tidak baik karena ada misalkan rasio guru yang akhirnya tidak kualitasnya jadi jelek, atau ada juga fasilitas sarpras yang tidak memenuhi. Jadi tidak perlu memaksakan, semua sekolah akan kita arahkan untuk standarnya sama. Yuk kita coba cermati, cerdik agar anak-anak kita bisa sekolah dengan baik dan benar. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Noven, Pak Ayub, Pak Herdi. Kita berharap bahwa dalam proses PPDB tahun 2024 tidak ada masalah yang ditinggalkan. Kita berharap itu semuanya clear. Sehingga seperti Pak Ayub katakan, anak-anak bisa memilih sesuai dengan sekolah mana yang ingin mereka tuju. Tapi yang saya perlu ingatkan bahwa tanggal 19 sampai 21 Juni itu mulai pendaftaran untuk SMA, sementara 26 sampai 28 Juni itu untuk SMK. Pergunakan momen ini karena menggunakan sistem aplikasi yang juga mungkin kuotanya sangat terbatas. Kita berharap bahwa tidak ketinggalan di situ. Biar persyaratan-persyaratan ada di juknis yang nanti disebarkan di sekolah-sekolah, bisa dilihat di sekolah-sekolah apa saja harus dipersiapkan. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Katong Baomong spesial Jaksa Menyapa edisi pertama. Kita akan berjumpa
dalam Katong Bawa Omong edisi selanjutnya dalam Jaksa Menyapa. Dan saudara, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya John Hayun ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.